Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Ibu dosen pengampu kita, yaitu Ibu Mardia, STHI, MPDI, dan kawan-kawan semua yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Rahmiyanti, NPM 17124309. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pendidikan Islam dalam Undang-Undang, yakni kelembagaan dan kurikulum. Berbicara tentang kurikulum, tak terlepas dengan lembaga pendidikan yang mengimplementasikan kurikulum itu sendiri. Sejarah pendidikan Islam di Indonesia sendiri sudah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka, yang mana dilakukan oleh lembaga pendidikan pesantren. Kemudian setelah Indonesia ini merdeka, barulah Indonesia ini memiliki sekolah yang dikelola sendiri, karena sebelum kemerdekaan sistem pendidikan dikuasai oleh penjajah. Nah, jadi berbicara masalah kurikulum ini, lembaga pendidikan Islam sebelum Indonesia merdeka itu sudah berdirinya pondok pesantren sebelum Indonesia merdeka. Akan tetapi pendidikan umum itu belum dikelola dengan negara sendiri, karena negara kita masih dijajah. Lanjut, kurikulum dalam pendidikan adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan diselesaikan peserta didik di sekolah untuk memperoleh ijazah. Nah, pengertian tersebut tergolong pengertian tradisional, dan dari pengertian tersebut dapat kita amati bahwa ada implikasi dari pengertian tradisional tersebut. Yang pertama, kurikulum terdiri dari sejumlah mata pelajaran, dan yang kedua, peserta didik harus mempelajari dan menguasai seluruh mata pelajaran. Kemudian yang ketiga, mata pelajaran tersebut hanya dipelajari di sekolah. Dan yang keempat, tujuan akhir kurikulum adalah untuk memperoleh ijazah. Nah, jadi pengertian kurikulum yang saya jelaskan tadi itu adalah pengertian kurikulum secara tradisional, secara zaman dulu, bukan yang kekinian. Adapun kedudukan kurikulum, pendidikan berintikan interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam upaya membantu peserta didik menguasai tujuan-tujuan pendidikan. Interaksi pendidikan dapat berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Dalam lingkungan keluarga, interaksi pendidikan terjadi antara orang tua sebagai pendidik, sedangkan anak itu sebagai peserta didik. Jadi, lingkungan pendidikan itu bukan tercipta hanya sebatas di lingkungan sekolah saja, akan tetapi lingkungan pendidikan itu tercipta di rumah kita sendiri, di lingkungan, dan di sekolah. Kemudian, lembaga adalah badan atau organisasi yang bertujuan melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Badan atau lembaga pendidikan adalah organisasi atau kelompok manusia yang karena satu dan lain hal memikul tanggung jawab pendidikan kepada peserta didik sesuai dengan misi dan badan tersebut. Nah, lembaga itu bisa kita artikan sebagai wadah atau perkumpulan orang dalam melakukan pendidikan. Kemudian ada lagi lembaga pendidikan Islam menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Adanya perubahan UU SPN Nomor 2 Tahun 1989 menjadi UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Dimaksudkan agar sistem pendidikan nasional kita bisa menjadi jauh lebih baik dibandingkan dengan sistem pendidikan sebelumnya. Jadi pada zaman dulu itu Undang-Undang tentang pendidikan Islam itu di UU SPN Nomor 2 Tahun 1989 dan dirubah menjadi UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 untuk dimaksudkan
pendidikan nasional kita bisa menjadi jauh lebih baik dibandingkan dengan sistem pendidikan sebelumnya. Adapun Frans Hendrawinata mengatakan bahwa dengan adanya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, maka diharapkan undang-undang tersebut dapat menjadi pedoman bagi kita untuk memiliki suatu sistem pendidikan nasional yang mantap, yang dapat menjamin terpenuhi kebutuhan masyarakat akan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, jadi Frans Hendrawinata ini mengatakan bahwa dengan adanya undang-undang sistem pendidikan yang baru ini, dia mengharapkan agar undang-undang tersebut dapat menjadi pedoman bagi kita untuk memiliki suatu sistem pendidikan nasional yang mantap. Nah, menurut Abdul Halim Subahar, perjalanan sejarah pendidikan Islam di Indonesia hingga saat sekarang ini telah melalui 3 periode. Pertama, periode awal sejak kedatangan Islam ke Indonesia sampai masuknya ide-ide pembaharuan pemikiran Islam awal abad ke-20. Periode ini ditandai dengan pendidikan Islam yang terkonsentrasi di pesantren, daya, surau atau masjid, dengan titik fokus adalah ilmu-ilmu agama yang bersumber dari kitab-kitab klasik. Adapun periode kedua, periode ini telah dimasuki oleh ide-ide pembaharuan pemikiran Islam pada awal abad ke-20. Periode ini ditandai dengan lahirnya madrasah, sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang telah memasukkan mata pelajaran umum ke dalam program kurikulum pendidikan mereka, dan juga telah mengadopsi sistem pendidikan modern seperti metode. Adapun yang ketiga, pendidikan Islam telah berintegrasi ke dalam sistem pendidikan nasional sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, dilanjutkan pula dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, jadi sebelum Indonesia merdeka itu pada abad ke-20, pendidikan Islam di dalam Indonesia itu sudah ada. Dengan belajar di pesantren, di surau atau masjid. Nah, kemudian pada periode kedua itu berdirilah madrasah-madrasah, lembaga-lembaga Islam pendidikan seperti pondok pesantren yang di dalamnya terdapat kurikulum. Nah, jadi mereka pas abad kedua itu sudah membangun daripada lembaga pendidikan Islam. Akan tetapi belum di bawah naungi oleh undang-undang kenegaraan. Pada periode ketiga, barulah pendidikan Islam itu dinaungi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Maka dari itu pendidikan Islam sekarang ini di bawah naungan, sebagiannya itu di bawah naungan daripada Kemenak, yaitu Kementerian Agama. Sejak Indonesia merdeka, perkembangan pendidikan Islam di Indonesia semakin memperlihatkan perkembangan yang signifikan. Pesantren berkembang dari bentuk tradisional atau salafi berkembang kepada pesantren modern. Pesantren bentuk kedua ini sekarang berkembang hampir di seluruh Indonesia. Kemodernan dapat dilihat dari 3 segi. Yang pertama, mata pelajaran telah seimbang antara materi ilmu-ilmu agama dengan materi ilmu-ilmu umum. Nah, yang kedua, metode pengajaran telah bervariasi. Tidak lagi semata-mata hanya memakai metode sorongan, wetonan, dan hafalan. Dan yang ketiganya, pendidikan agama Islam dikelola berdasarkan prinsip-prinsip manajemen pendidikan di dalam lembaga sekolah. Pada tahun 2003, pendidikan agama Islam dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12, yang mana pada periode sebelumnya pendidikan agama Islam kurang diperhatikan. Nah, jadi sudah jelas bahwasanya pendidikan Islam itu sudah berdiri sebelum Indonesia itu merdeka. Akan tetapi, semuanya itu perlu proses dan tahap untuk menjadi lebih baik.
yang mana pada zaman dulu itu pendidikan Islam hanya sepenuhnya belajar tentang agama Islam, akan tetapi sekarang pendidikan Islam sudah diseimbangkan dengan pendidikan umum. Berdirinya pondok-pondok pesantren modern yang mana mereka di situ selain belajar ilmu agama akan tetapi belajar juga ilmu pengetahuan umum. Nah, kemudian sistem pembelajarannya pun sekarang itu lebih modern yang mana yang dulu hanya metodenya ceramah, hafalan, sekarang itu lebih bervariasi dan lebih menyenangkan dan juga lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Pendidikan Islam sebagai lembaga adalah diakuinya keberadaan pendidikan Islam sebagai lembaga formal, non-formal, dan informal. Sebagai lembaga pendidikan formal, diakui keberadaan madrasah yang setara dengan sekolah lain. Pendidikan Islam dalam pengertian institusi adalah institusi-institusi pendidikan Islam seperti pondok pesantren, madrasah, sekolah umum, yang berciri keislaman, dan sebagainya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan mengenai ketentuan yang berkaitan dengan institusi pendidikan Islam, sebagaimana yang termasuk pada pasal 15 dan pasal 30 ayat 3 sampai 4 dinyatakan bahwa yang pertama, pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang kedua, pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren. Nah, jadi sekarang ini pendidikan Islam atau lembaga pendidikan Islam itu sudah setara dengan pendidikan umum maupun dari segi pendidikan formal, non-formal, dan informal, dan sudah diakui keberadaannya dengan sekolah-sekolah lain, misal seperti madrasah yang kita ketahui ialah MI, MTS, MA. Nah, mereka itu sudah disetarakan dengan pendidikan umum yang sama seperti SD, SMP, SMA. Adapun fungsi dan peran lembaga pendidikan, kegiatan pendidikan selalu berlangsung di dalam suatu lingkungan. Dalam konteks pendidikan, lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di luar diri anak. Lingkungan dapat berupa hal-hal yang nyata seperti tumbuhan, orang, keadaan, politik, sosial, ekonomi, binatang, kebudayaan, kepercayaan, dan upaya lain yang dilakukan oleh manusia termasuk di dalam pendidikan. Nah, adapun keluarga sebagai lingkungan pendidikan yang pertama sangat penting dalam membentuk pola kepribadian anak karena di dalam keluarga anak pertama kali berkenalan dengan nilai norma. Pendidikan keluarga memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar. Di dalam lingkungan keluarga itu memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar, agama dan kepercayaan, nilai moral, nilai sosial, dan pandangan hidup yang diperlukan peserta didik untuk dapat berperan dalam keluarga dan dalam masyarakat. Nah, jadi menurut Kemendikbud itu lembaga pendidikan itu ada 3. Yang pertama tadi adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ketiga itu disebut lembaga pendidikan atau satuan pendidikan karena anak ketika pertama lahir itu pendidikannya dibentuk dari lingkungan keluarganya, yang mana di situ mereka diperkenalkan dengan ketuhanan, agama, moral, perilaku, sikap. Nah, maka dari itu lingkungan keluarga itu adalah pendidikan nomor 1 bagi anak. Nah, kemudian ketika mereka berusia 6 tahun itu dimasukkan ke dalam lingkungan sekolah. Yang mana kita ketahui sekolah adalah lembaga pendidikan formal. Nah, adapun lingkungan masyarakat. Nah, di dalam lingkungan masyarakat itu pun disebut lembaga pendidikan. Karena apa? Karena lingkungan juga membentuk daripada karakter anak tersebut.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, saya akan menyimpulkan sedikit materi kita pada hari ini. Saya akan menjelaskan kembali apa itu kurikulum. Kurikulum dalam pendidikan adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan diselesaikan peserta didik di sekolah untuk memperoleh ijazah. Nah, ini adalah pengertian kurikulum dalam pendidikan. Adapun lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan yang mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Adapun yang dapat saya pahami ialah perbedaan antara kurikulum dan lembaga ini. Kalau kurikulum itu adalah sebuah sistem yang ada di dalam lembaga pendidikan, sedangkan lembaga pendidikan itu adalah sebuah wadah atau organisasi untuk membentuk suatu karakter daripada peserta didik. Nah, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Segala kekurangannya saya memohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.